Halo komagers semua dimanapun anda berada, macam mana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film petualangan yang sangat seru. Dan film ini berjudul The Legend of Mermaid yang dirilis pada tahun 2021. Yang mana film ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang terus berlayar di laut, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah pulau yang penghuninya hanyalah wanita cantik semua. Setelah kedua sahabat itu menemukan pulau tersebut, apa sih yang dilakukan mereka terhadap semua wanita yang ada di sana? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa seluruh cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria mantan pengawal kerajaan bernama Yanli dan temannya bernama Hamlai yang menyusup ke sebuah kapal kerajaan. Dan alasan Yanli menyusup ke kapal ini tak lain yakni mau mencari keberadaan putri duyung bernama Si Yin yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya. Dan tanpa disangka ternyata kapal ini membawa seorang putri duyung merah. Melihat putri duyung itu cantik, spontan semua penumpang yang ada di kapal itu pun jatuh cinta dan ingin menikahinya. Namun si prajurit yang bertopeng itu mengatakan bahwa hanya satu orang yang kuat dari mereka lah yang boleh menikahinya. Yang mana saat mereka sedang bertarung memperebutkannya, tiba-tiba si putri duyung itu kabur ke laut. Menyadari itu lantas mereka pun ngacol dan mengejarnya. Melihat mereka saling bunuh, Hamlai yang tidak tega pun langsung menyuruh Yanli agar melerai mereka dengan mutiara duyung yang dulu diberikan oleh Si Yin. Di sini Yanli pun bisa bertahan di dalam air dengan sangat lama hingga akhirnya mereka semua pun bisa dilumpuhkan. Kemudian Yanli pun menangkap si putri duyung itu dan membawanya kembali ke kapal. Dan tiba-tiba saat itu Yanli diserang oleh seorang prajurit yang sangat berambisi ingin membunuhnya. Dan setelah Yanli berhasil membuka topengnya, ternyata si prajurit itu adalah teman masa lalunya yang bernama Baozong. Melihat mereka bertarung spontan, si putri duyung merah itu pun menghentikannya. Dan di sini terungkap rupanya Yanli juga sangat mengenal si putri duyung merah itu, yang mana dia itu tak lain adalah Shen Mei, selirnya kaisar kerajaan. Begitu juga dengan Shen Mei, rupanya dirinya juga sangat mengenali Yanli, disebabkan Yanli adalah mantan pengawal di kerajaannya. Selain itu Shen Mei juga mengetahui bahwa Yanli ini memiliki mutiara duyung. Kemudian Shen Mei yang diam-diam menyukai Yanli pun mengajaknya masuk ke kamarnya. Setelah berada di dalam, Shen Mei pun merayu Yanli dan mengajaknya empludan. Akan tetapi di sini Yanli menolak. Shen Mei mengatakan bahwa Yanli jangan takut sebab tidak akan ada seorang prajurit pun yang berani melaporkan hal itu kepada kaisar. Meskipun Shen Mei sudah mengatakan demikian, namun Yanli tetap menolak. Walaupun sebenarnya dirinya ingin sekali mengemplud Shen Mei sampai pagi, tetapi dirinya takut tidak sopan. Sebab apapun itu Shen Mei ini adalah istrinya kaisar. Shen Mei mengungkapkan dirinya tahu bahwa alasan Yanli terus-terusan berlayar di laut itu yakni dirinya sedang mencari kekasihnya yaitu Si Yin, si putri duyung. Shen Mei mengatakan bahwa dirinya tahu di mana Si Yin berada. Kemudian Shen Mei pun menunjukkan beberapa mayat tahanan kepada Yanli, dan seorang tahanan yang selamat memberitahukan bahwa teman-temannya mati itu dibunuh oleh makhluk yang mengerikan seperti cacing, dan mereka menyebutnya hantu air, yang mana makhluk itu masuk ke dalam mulut dan menghancurkan organ tubuh. Setelah si pria itu memberitahukan hal tersebut, tiba-tiba makhluk yang ada di tubuh mayat temannya itu keluar dan masuk ke dalam mulutnya, membuat Baozong yang merasa kasihan langsung membunuhnya, hingga si pria itu pun mengucapkan terima kasih. Kemudian Shen Mei memberitahukan kepada Yanli bahwa makhluk itu berasal dari akar hantu Raja Naga yang lokasinya ada di Pulau Bunga Persik tempat para putri duyung itu tinggal. Dan sekarang dirinya berniat pergi ke sana untuk menidurkan hantu Raja Naga tersebut agar cacing-cacing itu tidak keluar lagi. Sebab jika si hantu Raja Naga tersebut tidak segera ditidurkan,
maka itu akan membahayakan para putri duyung yang tinggal di sana. Akan tetapi untuk bisa masuk ke pulau itu dirinya sangat membutuhkan bantuan Yanli, karena pulau itu dikelilingi badai dan petir, dan hanya mutiara duyung yang ada di tubuh Yanli lah yang bisa menyingkirkannya. Disebabkan niat Shen Mei ini mau melindungi para putri duyung, dengan senang hati Yanli pun bersedia membantunya. Sekaligus dirinya juga ingin bertemu dengan kekasihnya si Yin yang selama ini sedang dicarinya. 严某愿与娘娘同行，望诸位多多担待。 Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di dekat pulau tersebut. Kemudian di sana Yanli pun menyingkirkan badai dan petir tersebut menggunakan kekuatan mutiara duyung. Setelah itu secara diam-diam Yanli dan Hamlai pun pergi ke pulau tersebut menggunakan perahu, membuat Shen Mei yang melihatnya marah dan langsung menyuruh prajuritnya agar mengejar mereka. Selepas menepi, Yanli pun merasa bahagia karena ternyata apa yang dikatakan oleh Shen Mei itu memang benar, bahwa pulau ini dihuni oleh putri duyung. Terlihat saat itu mereka sedang mandi dan Yanli juga menemukan pacarnya si Yin ada di sana. Akan tetapi sekarang si Yin tidak bisa berubah lagi menjadi duyung karena dulu mutiaranya sudah diberikan kepada dirinya. Saat si Yin melewat ke hadapannya, Yanli pun langsung menyapanya. Namun naasnya si Yin tidak mengenali Yanli. Yanli mengatakan bahwa dirinya ini adalah kekasihnya yang dulu pernah si Yin selamatkan hidupnya. Bahkan si Yin sampai rela memberikan mutiara duyungnya itu kepada dirinya. Mendengar perkataan demikian dari Yanli, di sini si Yin yang hilang ingatan tetap tidak mengenalinya, dan dirinya juga tidak mempercayai bahwa Yanli ini menyimpan mutiara duyung miliknya itu. Karena Yanli dan Hamlai sudah berani datang ke pulaunya, mereka pun ditangkap. Namun tiba-tiba Shen Mei dan prajuritnya datang menyerang mereka, membuat pantat Hamlai terkena anak panah hingga dirinya menjerit kesakitan. Mendengar kekacauan itu, Ratu Putri Duyung yang bernama Xin Ye pun keluar dan memberikan pelajaran kepada Shen Mei beserta prajuritnya. Dan ketika air itu hendak sampai ke tubuh Yanli, dengan cepat Yanli pun menangkisnya. Melihat itu Xin Ye pun merasa keheranan dan langsung menanyakan dari mana Yanli mendapatkan mutiara Putri Duyung. Mendengar itu Yanli pun tidak menjawab. Kemudian Yanli pun memberitahukan bahwa kedatangan Shen Mei ke sini itu mau menyampaikan pesan terkait hantu Raja Naga. Mengetahui itu Xin Ye pun melepaskan Shen Mei beserta prajuritnya. Sesudah melihatnya, salah seorang putri duyung yang bernama Mei mengatakan kepada ratunya bahwa itu adalah akar berserat dari hantu Raja Naga. Selain itu dirinya juga menanyakan bagaimana hantu Raja Naga itu bisa keluar dari batasannya. Xin Ye menjawab yang mana hal itu terjadi disebabkan mutiara yang menyegel kekuatannya kini sudah lemah, dan sekarang mereka harus memulihkan kembali kekuatannya agar si hantu Raja Naga itu tidak bisa keluar lagi, dan nanti seorang yang suci yang terpilih dari mereka akan dikirim ke Istana Naga untuk menjaganya. Lalu di sana Shen Mei pun menawarkan jasa untuk mengawal mereka pergi ke istana hantu Raja Naga tersebut. Akan tetapi dengan tegas Xin Ye menolak tawarannya, sebab itu bukanlah urusan manusia. Sebelum pergi, Yanli pun memperkenalkan namanya kepada Xin Ye bahwa dirinya ini adalah Yanli, orang yang pernah diselamatkan hidupnya oleh si Yin. Kemudian di sana Yanli pun menanyakan bagaimana caranya agar dirinya bisa mengembalikan mutiara duyungnya itu kepada si Yin. Mendengar itu Xin Ye tidak menjawab dan malah menyuruhnya pergi. Dan saat mereka hendak pergi, Mei meminta kepada Hamlai agar nanti malam datang menemuinya di tempat tadi Hamlai tertembak oleh panah. Malamnya terlihat di sana Hamlai dan Mei pun duduk berdua sambil mengobrol. Lalu Mei yang menyukai Hamlai pun mengobati pantatnya yang tertusuk panah itu. Di sisi lain si Yin yang merasa penasaran kepada Yanli, dirinya datang menemuinya, membuat Yanli merasa senang. Kemudian si Yin pun menanyakan kepada Yanli
apa yang sebenarnya sudah terjadi di masa lalu kepada mereka berdua. Yan Li menceritakan bahwa dulu ketika dirinya ditugaskan oleh kaisar untuk mencari air kehidupan, dirinya tenggelam dan diselamatkan oleh Si Yin, sehingga mereka saling jatuh cinta. Bahkan Si Yin sampai rela memberikan mutiara duyungnya. Si Yin mengatakan sang ratu memberitahu bahwa untuk mengembalikan mutiara duyung itu harus melalui mulut, dan mereka harus melakukannya jangan terpaksa melainkan harus didorong oleh rasa cinta. 口口相传，而且需要双方 Yang mana ketika Yan Li hendak melakukannya menyogok Si Yin, tiba-tiba Shen Mei datang, membuat Yan Li terpaksa menyembunyikan Si Yin di dalam selimut. Lalu saat itu Shen Mei yang sangat mencintai Yan Li pun kembali mengajaknya empludan. Akan tetapi Yan Li yang masih menghargai kaisar menolaknya, membuat Shen Mei kecewa. Selepas Shen Mei pergi, Si Yin yang merasa cemburu dirinya marah kepada Yan Li dan langsung pergi meninggalkannya. 路人，没一个好东西。 Keesokan harinya Xinya dan orang-orang pilihannya pun pergi ke Istana Naga. Sesampainya di sana benar saja mereka menemukan mutiara itu sinarnya sudah lemah. Kemudian Xinya pun mempersilahkan mereka satu persatu untuk mengambil mutiara itu. Namun dari mereka semua, ternyata yang bisa mengambil mutiara itu hanyalah Si Yin, di mana hal tersebut menandakan bahwa Si Yin lah yang terpilih menjadi putri duyung yang suci itu. Di waktu yang sama, para putri duyung yang tidak ikut mereka tanpa ampun dibantai habis oleh prajurit Shen Mei. Setelah itu mereka semua pun diambil mutiara duyungnya. Kembali ke Xinya dan yang lainnya, di mana kala itu mereka diserang oleh hantu Raja Naga. Dan di sini mereka pun mencoba melawan sebisanya. Akan tetapi sialnya mereka kewalahan. Bahkan ratu mereka sampai terluka. Beruntungnya dalam keadaan bahaya semacam itu, Yan Li dan Hamla yang diam-diam dari tadi mengikuti mereka datang. Lalu Yan Li pun langsung melemparkan peledak ke makhluk tersebut. Kemudian mereka pun kabur meninggalkan tempat itu. Kembalinya ke tempat tinggalnya, Si Yin pun menyogok Yan Li dan mengejaknya empludan. Tentunya dengan senang hati Yan Li pun langsung menerima tawaran itu. Namun setelah mereka silih sogot dan empludan, mutiara duyung itu tidak juga kembali ke tubuh Si Yin. Yang ternyata Si Yin melakukan hal itu dengan terpaksa karena ingatannya belum benar-benar pulih, sehingga dirinya tidak bisa mencintai Yan Li. Kemudian Si Yin menanyakan bagaimana caranya agar dirinya bisa jatuh cinta kepada Yan Li, supaya mutiara duyung itu kembali kepada dirinya, sehingga dirinya bisa melindungi orang-orang di sekelilingnya. Mendengar itu Yan Li tidak menjawab, sebab dirinya juga merasa kebingungan karena Si Yin-nya sendiri masih hilang ingatan. Di mana hari itu para putri duyung pun berkumpul untuk memulihkan kekuatan mutiara tersebut. Terlihat di sana Si Yin juga didandani dengan sangat cantik. Setelah Si Yin memegang mutiara tersebut, mereka pun menyatukan kekuatannya hingga mutiara tersebut kekuatannya pulih kembali. Namun tanpa disangka tiba-tiba saat itu Shen Mei beserta prajuritnya datang menyerang mereka. Lalu pengawal Shen Mei yang bernama Lin pun menyerang Xinya hingga terluka. Karena ratunya diancam, Si Yin pun terpaksa menyerahkan mutiara tersebut kepada Lin. Kemudian Lin pun memberikannya mutiara tersebut kepada Shen Mei. Dan di sini terungkap ternyata kedatangan Shen Mei ke pulau ini bukanlah untuk menidurkan hantu Raja Naga, melainkan ingin mengambil mutiara tersebut agar dirinya tidak pernah menua. Kemudian Shen Mei pun memberitahukan kepada Xin Ye bahwa sebenarnya dirinya ini bukanlah manusia, melainkan putri duyung yang berasal dari pulau tersebut. Mengetahui itu Xin Ye pun menjadi sadar rupanya orang yang ada di hadapannya ini bukanlah Shen Mei melainkan Linglong, seorang putri duyung yang 10 tahun lalu ditugaskan oleh dirinya untuk menjaga mutiara tersebut. Akan tetapi Linglong tidak menurut, karena dalam perjalanan dirinya malah jatuh cinta kepada kaisar hingga dirinya bersedia dibawa pulang ke keratonnya.
而是在路上迷上了路。 Mendengar itu, Shen Mei pun tidak menyangkal perkataan Xin Ye tersebut. Bahkan dirinya ingin tetap awet muda itu agar suaminya itu tetap mencintainya. Dan Shen Mei juga memberitahukan kepada Xin bahwa Putri Duyung yang terpilih menjadi suci itu akan terjebak sendirian di dalam laut selama 1 abad. Mengetahui itu, Xin tidak merasa terkejut sebab resiko apapun yang akan diterimanya itu semuanya demi untuk melindungi klan Putri Duyungnya dan juga seluruh Laut Timur. Melihat Linglong hendak menelan mutiara itu spontan, Xin Ye pun melarang karena itu bisa mengakibatkan hantu Raja Naga tersebut keluar dan semua orang yang ada di Laut Timur akan mati. Akan tetapi Linglong yang ngotot ingin tetap awet muda dirinya tidak menurut dan malah menelan mutiara itu. Setelah mutiara itu ditelan, Shen Mei pun menyuruh Lin agar membunuh Xin Ye. Melihat itu dengan cepat, Yan Li pun menyelamatkannya, kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di suatu tempat, Xin Ye pun memberitahukan kepada Xin bahwa Xin menjadi lupa kepada Yan Li itu karena dirinya menghapus ingatannya, agar Xin tidak menderita kehilangan Yan Li, sebab dirinya juga pernah merasakan hal tersebut. Palelo Xin Ye yang kala itu terluka keadaannya benar-benar sangat memburuk, hingga dirinya mengira bahwa Yan Li itu adalah Yulang mantan kekasihnya dulu. Melihat keadaan Xin Ye sekarat, Yan Li pun terpaksa berpura-pura menjadi Yulang untuk mengobati kerinduannya. Sesudah Yan Li mengobati kerinduannya, Xin Ye pun menghembuskan napas terakhirnya, membuat mereka yang menerima kenyataan itu merasa sedih. Setelah menguburkan mayat Xin Ye di dalam laut, Yan Li pun meminta maaf kepada Xin karena dalam keadaan Xin hilang ingatan dirinya secara tidak langsung, terus memaksa Xin agar mencintainya seperti dulu. Mendengar itu, Xin yang masih hilang ingatan pun tidak menjawab. Dan tiba-tiba saat itu di sana mereka melihat bahwa Shen Mei dan para prajuritnya menembaki pulau mereka. Melihat itu, Yan Li pun mengajak Xin untuk melakukan perlawanan. Sebelum pergi, Mei pun memberikan tongkat Xin Ye kepada Xin, sebab di antara mereka hanya Xin lah yang pantas menjadi ratu baru menggantikan Xin Ye. Karena Shen Mei ini terlalu kejam, Bao Zong yang dari awal tidak suka pun berontak dan melawan prajuritnya. Tak lama Yan Li dan para Putri Duyung itu pun sampai di kapal tersebut. Melihat bahwa prajuritnya akan kalah, spontan Shen Mei pun kabur untuk memanggil hantu Raja Naga. Dan di sini Yan Li beserta Xin pun langsung mengejarnya hingga mereka pun garlut. Disebabkan kini Shen Mei memiliki mutiara tersebut, akhirnya Xin dan Yan Li pun kalah. Lalu Shen Mei pun mendorong Yan Li ke laut karena dirinya merasa emosi sebab Yan Li lebih memilih Xin dibanding dirinya. Melihat itu, Xin pun mengejarnya. Namun karena sekarang dirinya tidak memiliki mutiara duyung, akhirnya Xin pun kehabisan napas. Sementara Shen Mei terlihat dirinya berhasil memanggil hantu Raja Naga. Akan tetapi si naga itu tidak tunduk, melainkan malah mengambil semua kekuatannya, hingga wajah Shen Mei pun berubah menjadi jelek. Di sisi lain, Bao Zong berhasil menumpas semua prajuritnya dan juga pengawalnya Silin yang kejam. Kembali ke Xin yang kehabisan napas, tiba-tiba saat itu dirinya terbangun karena ada bunga ajaib yang menempel di wajahnya. Bahkan bunga itu membuat ingatannya kembali, sehingga dirinya mengetahui bahwa Yan Li ini adalah kekasihnya. Kemudian Xin pun menyokot Yan Li karena sekarang melakukannya dengan cinta. Akhirnya mutiara duyung itu pun kembali kepada dirinya. Setelah itu Xin pun membawa Yan Li naik ke permukaan. Ketika mereka hendak kembali melakukan empedu dan tiba-tiba mereka dikejutkan oleh hantu Raja Naga itu. Lantas dengan cepat Xin pun menyedot semua kekuatan naga tersebut. Setelah semua kekuatannya tersedot, Xin pun meletakkan mutiara tersebut di tempat asalnya. Melihat itu Shen Mei pun merasa keheranan dan dirinya menanyakan kenapa Xin bisa menaklukkan hantu Raja Naga itu.
Si Yin menjawab karena sekarang dirinya mempunyai mutiara baru yang kekuatannya lebih dahsyat daripada mutiara sebelumnya. 新的东皇珠在我这里。 Setelah itu Shen Mei pun menghembuskan napas terakhirnya karena sekarang orang jahatnya sudah mati dan hantu Raja Naga itu sudah disegel kembali. Yan Li pun memutuskan untuk pulang dan dirinya mengajak Si Yin agar ikut. Mendengar itu Si Yin pun menerima ajakannya. Akan tetapi setelah dirinya memberikan sogotan, Si Yin pun menghapus ingatan Yan Li agar Yan Li melupakannya. Sebab kini dirinya sudah menjadi duyung suci yang harus menderita selama 100 tahun di dalam laut. 便该独自承受百年孤独。看起来这么痛苦。 我不想忘记你。 Sesudah menghapus ingatannya, Si Yin pun mengembalikan Yan Li dan Hamlai ke kapal. Ketika melihat Yan Li pulang, Mei pun menanyakan kepada Si Yin, kenapa Si Yin tidak menghapus ingatannya sendiri tentang Yan Li, padahal dirinya harus tinggal sendirian di dalam laut selama 100 tahun. Si Yin menjawab bahwa sampai kapanpun dirinya tidak akan pernah menghapus ingatannya tentang Yan Li, karena dirinya sangat mencintainya. 我要自己时刻记得我在爱着他。 Meskipun Si Yin sudah menghapus ingatannya, namun ternyata Yan Li tidak pernah bisa melupakan Si Yin. Terlihat di sana sampai dirinya tua, Yan Li terus berlayar ditemani Hamlai untuk mencari keberadaan Si Yin. Dan di akhir cerita mereka pun bertemu. Tentunya kenyataan itu membuat Yan Li merasa bahagia dan langsung menghampirinya. Sementara Hamlai yang menunggunya di perahu dirinya ikut merasa senang. Tamat ending yang menghamlaikan Si Yin dan Yan Li empludan. Capek. Maaf kalau balelo itu merekamnya tengah malam. Jadi saya telah liur. Nanti direkam tidak meren. Kasihan yang suka ngedit gak ada kerjaan. Gitu. Dia sayang udu dia teh. Rokok Sampurna Kretek jeung kopi oplet alias rokok Sampurna Kretek dan kopi hitam cap oplet. Kesukaanku, bukan kesukaanku sih, tapi ngirit aja. Dan saya tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah selalu setia menonton video-video di channel ini, mendengarkan suara saya yang suka ngecaprak ini. Semoga kalian sehat selalu, bahagia, dan diberikan rezeki yang banyak. Oke, segini dari saya mah. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngudud.